warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Pitaloka Margareta dari kelas TI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman konvensional dan pemrograman konvensional adalah perancangan program dimulai dari perencanaan dan mendefinisikan tujuan program, menuliskan kode, dan langkah terakhir merancang keluaran dari program beserta hubungan dengan pemakai. Pemrograman visual adalah perencanaan dan mendefinisikan tujuan program. Langkah berikutnya adalah merancang keluaran dan media hubungan dengan pemakai, dan langkah terakhir adalah menuliskan kode program tersebut. Pada langkah terakhir pemrograman konvensional yaitu merancang keluaran dari program beserta hubungan dengan pemakai. Sedangkan pada langkah terakhir pemrograman visual yaitu adalah menuliskan kode program. Contoh pemrograman konvensional adalah Java dan Turbo Pascal. Sedangkan contoh pemrograman visual adalah NetBeans dan Visual C++. Untuk pemrograman konvensional belum mendukung konsep OOP, sedangkan pemrograman visual sudah mendukung konsep OOP. Pemrograman konvensional itu pengembangannya adalah CLI, sedangkan pemrograman visual pengembangannya adalah GUI. Pemrograman konvensional belum ada penerapan event driven, sedangkan pemrograman visual sudah ada penerapan pada konsep event driven. Pemrograman konvensional belum ada pengembangan perangkat lunak, sedangkan pemrograman visual sudah ada pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir, pemrograman konvensional beribu-ribu baris program untuk baris program, dan pemrograman visual sedikit baris program pada baris program. Algoritma deskriptif disebut juga notasi alami. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Notasi deskriptif ini disarankan untuk algoritma yang pendek karena apabila untuk algoritma yang panjang, notasi deskriptif kurang efektif. Algoritma flowchart bukanlah merupakan sebuah kerangka berpikir seperti algoritma ataupun pseudocode. Flowchart pada dasarnya merupakan sebuah bentuk gambar ataupun diagram yang memiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara sekuensial atau berkesinambungan. Algoritma pseudocode merupakan sebuah pengembangan dari algoritma di mana sesuai dengan namanya, pseudocode menggunakan kode-kode tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai cara kerja atau penyelesaian dari suatu masalah. Singkatnya, pseudocode bisa dibilang sebagai sebuah algoritma yang sudah diubah ke dalam bentuk kode-kode tertentu. Dalam istilah ilmu komputer, struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak dan data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan catatan atau record. Lebar kolom untuk data dapat berubah dan bervariasi. Ada kolom yang lebarnya berubah secara dinamis sesuai masukan dari pengguna, dan juga ada kolom yang lebarnya tetap.
Data adalah himpunan yang dapat Anda temui pada semua data. Dengan memahami tipe data, Anda juga dapat menentukan suatu nilai dapat dimiliki dari data tersebut ataukah tidak. Salah satu bentuk penerapan tipe data dalam kehidupan sehari-hari adalah pada bilangan bulat. Contoh tipe data yang sering digunakan para programmer adalah integer, real, double, chart, string, dan masih banyak lagi lainnya. Jenis-jenis tipe data dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tipe data primitif dan yang kedua adalah tipe data non-primitif. Tipe data primitif merupakan tipe data yang secara default telah terdefinisi pada suatu bahasa pemrograman atau bisa juga disebut sebagai tipe data dasar yang paling sering digunakan oleh kebanyakan programmer. Contohnya tipe data integer, float, chart, boolean, dan lain sebagainya. Sedangkan tipe data non-primitif merupakan tipe data yang secara default tidak terdefinisi oleh suatu bahasa pemrograman itu sendiri. Contoh yang paling umum dari tipe data non-primitif ini adalah string dan array. Modul dalam pemrograman visual atau modul standar adalah sebuah kontainer terpisah pada program yang mengandung variabel global atau publik serta prosedur, function, dan sub. Form merupakan jendela kerja pada PB yang berguna sebagai lembar kerja. Pada form kita bisa menanamkan kontrol-kontrol seperti text box, label, comment button, dan lain-lain. Ketika kita membuat project pada PB, kita membutuhkan form sebagai lembar kerja kita. Selain sebagai jendela atau lembar kerja, form juga dapat berfungsi sebagai kotak dialog dan jendela peringatan. Pada saat form ditutup, maka event-event penutupan akan dijalankan. Keadaan ini memungkinkan untuk memberikan penjelasan penutupan form. Struktur kode pada form ada 3, yaitu General Declaration, yang kedua General Procedure, yang ketiga Event Procedure. Property form adalah informasi yang menyangkut tentang kontrol atau objek yang dibuat dan menyiapkan kontrol untuk kepentingan pemrograman yang akan dibuat. Beberapa contoh dari property form adalah property left, top, white, dan height, property for pure color dan back color, property font, property caption dan text, property enable dan visible, property tab stop dan tab index, dan property mouse pointer dan mouse icon, serta property tag. Properti terletak pada kanan lembar kerja di dalam jendela VB. Yang paling sering digunakan dalam setiap komponen form adalah caption. Scheme atau skema warna adalah pilihan warna yang digunakan dalam desain untuk berbagai media. Sebagai contoh, penggunaan akromatik dari latar belakang putih dengan teks hitam adalah contoh skema warna dasar dan umumnya standar dalam desain web. Field adalah kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti. Maka jika terdapat field, ya misalnya seperti nomor barang atau nama barang, maka yang dipaparkan dalam field tersebut harus yang berkaitan dengan nomor barang dan nama barang. Atau definisi field yang lainnya yaitu tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu table untuk mengisikan nama-nama atau data field yang akan diisikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.